Yang terhormat Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Hendro Pandowo, dan seluruh jajaran Polda Metro yang hadir bersama di sini. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ma'ruf Matali, para asisten, para kepala dinas, khususnya kepala dinas pemukiman, perumahan dan pemukiman rakyat Provinsi DKI Jakarta, Pak Wali Kota, dan seluruh keluarga besar Pemprov DKI Jakarta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur. Sebuah proyek yang telah dilewati agak panjang dan ketika dilaksanakan masuk pandemi sempat terganggu. Alhamdulillah hari ini tuntas dan sekarang bisa mulai digunakan oleh keluarga besar Polda Metro Jaya. Kita semua sekalian yang berseragam ini punya tanggung jawab yang sama. Kita melaksanakan perintah konstitusi. Pembagian tugaslah yang membuat kita berada dalam kompartemen yang beda-beda, tapi tujuannya kita sama. Karena itu ketika bicara tentang pembangunan semua fasilitas, sesungguhnya ini hanya lewatnya saja. Seluruhnya adalah uang dari rakyat. Seluruhnya adalah uang milik Republik yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Republik. Dan kadang-kadang sebagian dari kita sering memandang seakan itu adalah uang milik kita. Karena itu kemudian kita jagain baik-baik, jangan sampai uang itu terpakai yang lain. Saya malah memandangnya tidak, ini adalah uang milik rakyat yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat, dan salah satunya adalah untuk kebutuhan kita semua. Kita sering menyaksikan bapak-bapak, ibu yang bertugas di lapangan. Itu tantangannya berat sekali, besar. Dan warga kita ini taunya beres, taunya selesai, aman, jalanan lancar, keselamatan terjamin, keamanan ada, tapi prosesnya bagaimana seringkali kita tidak menyaksikan dari dekat. Dan itu tantangannya besar sekali. Di balik tantangan yang besar, yang luar biasa itu, Bapak sekalian, ada keluarga-keluarga yang selalu menunggu untuk orang tuanya pulang, ibunya, ayahnya. Dan dengan tugas yang besar, tanggung jawab yang tidak kecil, tantangan yang besar di lapangan, tentu pulang ke rumah ingin mendapatkan rumah yang menyenangkan, rumah yang menenteramkan, rumah yang membahagiakan, fasilitas yang memadai. Dan kita semua memiliki tanggung jawab itu. Karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan dengan asrama ini petugas-petugas yang bekerja atas nama negara, yang memberikan keamanan, keselamatan bagi warga, bisa pulang ke rumahnya dengan rasa tenang, rasa aman, karena keluarganya merasa nyaman. Jadi kami bersyukur bahwa proyek ini tuntas, dan seperti tadi diceritakan, ada perbedaan signifikan, ya. Dan ini adalah sebuah lokasi yang sangat strategis. Jadi anak-anak, nanti Bu, anaknya kalau sudah lahir Bu, boleh bilang anak menteng Bu. Anak menteng nanti. Tumbuh besar di menteng nih. Ini pusatnya. Dan tadi disampaikan bahwa ini dekat dengan stasiun Gondangdia, dekat dengan stasiun Cikini, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum. Bagi keluarga yang tinggal di sini, insya Allah tempat ini memberikan kenyamanan. Dan bagi bapak-bapak, ibu yang bertugas di luar, yang ketika mereka pergi tahu bahwa keluarganya tinggal di tempat yang aman dan nyaman. Kita perlu sama-sama memikirkan dan sama-sama bertanggung jawab. Jadi kami di DKI Jakarta bersyukur, Bapak sekalian, secara administratif memang namanya adalah rumah susun hibah. Karena secara administratif ada dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi sesungguhnya ini dananya dari rakyat, yang dikumpulkan dari pajak rakyat, yang disalurkannya lewat Pemprov DKI Jakarta. Karena itu mohon ini nanti dijaga baik-baik. Karena ini bukan dari Pemprov, ini adalah amanat dari rakyat yang dititipkan lewat kami. Dan saya sering sampaikan Pak, kalau peresmian rumah susun, pemerintah itu bisa membuat bangunannya. Kalau bahasa Inggris itu, we build the house. Tapi kami tidak bisa membangun suasananya. We cannot build the home. Ada house, ada home. House itu bangunan. Home itu adalah perasaannya, suasananya. Itu tanggung jawab pada yang tinggal di sini. Jadi kami berharap tempat ini jangan menjadi sebuah tempat di mana keluarga-keluarga hidup sendiri-sendiri.
tapi keluarga-keluarga hidup sebagai satu kesatuan kampung. Kampung itu hanya ada di Indonesia, Pak, karena itu istilah kampung itu diserap ke bahasa Inggris, karena dia tidak punya istilah kampung, tidak ada dalam konsep budayanya namanya kampung, karena nggak ada dia serap bahasa Indonesia. Nah, kampung ini adalah sebuah ekosistem masyarakat yang ada ikatan sosialnya, ada saling topang, saling dukung, saling fasilitasi, gotong royong. Itu semua tidak bisa dibangun oleh pemerintah, itu semua harus dibangun oleh penghuninya. Jadi kami berharap nanti di asrama ini suasana keguyuban, suasana persaudaraan, suasana saling support itu dirancang dari awal, disiapkan program, disiapkan kegiatan yang membuat suasana di dalam benar-benar suasana guyup. Dan memang biasanya kalau sebuah perumahan, para suami atau para istri punya tugas yang sama, itu soliditas antar istri, antar suaminya itu kuat karena punya kesamaan beban. Nah, ini harapannya nanti bisa terbangun suasana yang sehat di tempat ini. Lalu manfaatkan juga kawasan-kawasan terbuka ini untuk anak-anak kita bermain. Tadi disampaikan mudah-mudahan anak bermain. Jadi rumput-rumput di sini boleh diinjak, Pak. Jangan dikasih tulisan dilarang menginjak rumput, Pak. Karena kalau rumput nggak boleh diinjak, rumput jadi tontonan, Pak. Nah, rumput ini adalah untuk bermain. Jangan dijadikan garden, tapi jadikan park. Kalau garden itu taman untuk tontonan, kalau park itu taman untuk bermain. Dan kita membutuhkan tempat untuk bermain bagi warga kita. Nah, nanti fasilitas yang seperti ini, kalau di Menteng ini kemewahan, Pak. Kemewahan yang luar biasa, luxury yang luar biasa. Padanannya apartemen-apartemen mewah-mewah di sekitar ini, Pak. Dan apartemen-apartemen mewah-mewah tempat sini nggak punya lapangan sebesar ini, Pak. Tidak punya lahan terbuka sebesar ini. Jadi ini sebuah park yang luar biasa. Dan kita akan teruskan kerjasama antara Polda dengan Pemprov itu harus jalan terus. Kapolres, wali kota bisa gonta-ganti, Kapolda, gubernur bisa gonta-ganti. Tapi dua institusi ini adalah institusi yang harus terus-menerus saling topang, saling dukung, karena kita punya tanggung jawab yang sama, melindungi warga, memberikan rasa keamanan, rasa ketenangan, dan itu hanya bisa dikerjakan bila kita sama-sama kolaboratif. Jadi kami ingin sampaikan kepada semua bahwa apa yang sudah terjadi selama ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Ketika Pemprov membutuhkan sesuatu, Polda datang turun tangan membantu. Ketika Polda membutuhkan, Pemprov DKI Jakarta datang turun tangan membantu. Kolaborasi ini insya Allah bisa diteruskan ke depannya. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, di level operasional kegiatan saling topang ini bisa berjalan juga dengan baik. Selama ini kita bekerja luar biasa, apalagi di masa ujian, Pak. Masa ujian itu masa COVID kemarin, Pak. Memang semua yang sifatnya krisis itu membuat kita mengerjakan begitu banyak hal dalam waktu yang cepat, mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, eksekusi cepat, dan itu mencerminkan karakter dasar dari hubungan kita. Dan karakter dasarnya adalah kolaboratif. Karena itu kemarin kita di masa pandemi bisa sama-sama nangani semuanya dengan relatif baik. Jadi kami merasa bersyukur atas kolaborasi ini. Insya Allah ini kita bisa teruskan, kita bisa jaga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan kalimat peresmian atas rumah susun ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rusun Polri Menteng, Jakarta Pusat. Dengan ini secara resmi dinyatakan digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Gubernur. Mohon berkenan Bapak untuk menuju ke tempat penandatanganan prasasti peresmian Rumah Susun Asrama Polri Menteng. Hadirin, kita akan saksikan bersama penandatanganan prasasti peresmian Rumah Susun